Amirul Hajj yang juga Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Nasaruddin Umar berpesan agar jemaah tetap menjaga kesehatan dan selamat sampai tujuan. Selasa siang waktu Arab Saudi, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambangi jemaah dan melepas kloter pertama jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan dari Mekah ke Madinah. Rombongan dari kloter 1 embarkasi Makassar atau UPG 01 berangkat dari Hotel Moro Al Alameah, Sektor 3 Mekah menuju Madinah. Jemaah UPG 01 akan menjadi rombongan gelombang pemulangan pertama ke tanah air. Insya Allah kita berdoa semoga haji ini adalah mabrur dan rawatlah kemakburan hajinya Bapak Ibu sekalian. Selamat jalan, doa kami menyertai Bapak Ibu sekalian dan doakan juga masih ini kota suci Mekah Bapak Ibu ya. Masih berkah di sini. Semoga Allah berkati kita semuanya, anak-anaknya semuanya juga adalah datang ke sini juga untuk menunaikan ibadah. Kami sangat bersedih. Rasa-rasanya kami tidak mau tinggalkan kota Mekah. Tapi berhubung karena waktu kami hanya sampai saat ini, maka kami akan berangkat. Alhamdulillah kami mendapatkan pelayanan begitu baik, begitu sempurna. Akan tapi yang namanya ujian pasti ada. Tapi di balik ujian itu pasti ada keberkahan dan kemuliaan. Artinya semoga Allah memanggil kami kembali ke sini untuk apakah umroh atau haji berikutnya kalau rezeki ada. Waktu di Arafah alhamdulillah kami cukup terlayani dan boleh dikata kami cukup puas. Dan di Mina pun alhamdulillah kami mengalami ritual yang cukup lancar. Menteri Agama Nasaruddin Umar bersyukur seluruh tahapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina telah selesai dan berjalan lancar. Menak memastikan seluruh jemaah haji Indonesia sudah menjalani wukuf, termasuk jemaah lansia, sakit, dan disabilitas. Kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin ya. Semua upaya, lobby-lobby dan sebagainya kita sudah lakukan. Namun demikian tentu juga ada hal-hal yang di luar perkiraan kita, termasuk karena banyaknya regulasi yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita. Dan itu bukan hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga jamaah-jamaah yang lain juga ya. Maka itu dari lubuk hati kami yang sangat dalam, kami menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamaan beberapa kloter, beberapa orang ya mengalami keterlambatan, terpisah di Mekah, masalah penempatan tenda di Arafah, serta terjadinya keterlambatan di Musdalifah dan kemacetan. Tapi alhamdulillah pada akhirnya kita bisa sinkronkan kembali. Mulai hari ini, jemaah haji Indonesia akan dipulangkan ke tanah air. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Melvia Mayfitri dari Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Melvi. Waalaikumsalam, Imron. Rencananya pukul berapa, Melvi, jemaah asal Indonesia akan diterbangkan ke tanah air dan apa saja evaluasi yang disampaikan oleh Menteri Agama terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Ya, baik Imron, mulai hari ini menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji Indonesia dari Madinah dan juga Jeddah menuju tanah air. Di Madinah sendiri itu ada 4 penerbangan dimulai sejak pukul 3.30 waktu Arab Saudi, di mana kloter penerbangan UPG 1 menjadi rombongan pertama yang diberangkatkan melalui Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz ke tanah air, yaitu UPG 1 pada pukul 03.30, lalu ada LOP 1, JKG 1, dan UPG 2, yang 4 penerbangan ini berangkat dari Madinah. Sementara 3 penerbangan lainnya hari ini akan berangkat melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, di mana 3 penerbangan ini merupakan SUB 1, SUB 2, dan JKS 1. Itu akan mulai berangkat dari Bandara Jeddah pada pukul 4 sore waktu Arab Saudi. Diperkirakan akan mendarat atau tiba di tanah air besok hari gitu ya. Jadi hari ini totalnya ada 7 penerbangan yang diberangkatkan dalam gelombang pertama kepulangan jamaah haji Indonesia ke tanah air. Nah, mengenai evaluasi atau catatan setelah puncak haji atau Armusna dari Kementerian Agama khususnya Amirul Hajj itu kemarin sudah
melaksanakan rapat dan juga menggelar konferensi pers menyatakan bahwa memang ada catatan-catatan dan juga evaluasi dari pelaksanaan ibadah haji, tapi semua bersyukur, semua pihak baik itu Amirul Hajj ataupun juga tim WAS merasa bahwa pelaksanaan haji tahun ini sudah cukup baik dan semua bersyukur karena armusnya sudah lewat. Jamaah haji khususnya yang mereka berada di kota suci Mekah semuanya sudah melaksanakan ibadah wukuf, lalu Musdalifah dan juga melontar jumroh di Mina. Puncak haji sudah selesai pada 13 Zulhijjah dan jamaah sudah semuanya kembali ke hotel masing-masing. Bagi gelombang pertama akan melakukan kepulangan dan gelombang kedua akan memiliki sisa waktu beberapa hari atau seminggu dan mereka bisa berada atau dipulangkan melalui Madinah ataupun Jeddah. Catatan lainnya mengenai evaluasi pelaksanaan haji, Menteri Agama dan juga Amirul Hajj mengatakan bahwa dari pihak Kementerian Agama sendiri memiliki sejumlah catatan, baik itu mengenai catatan keterlambatan proses evakuasi atau pemindahan jamaah dari Musdalifah menuju Mina, baik itu juga menggunakan fasilitas bus secara taradudi atau juga ada jamaah yang berjalan kaki secara mandiri untuk melakukan rangkaian atau rukun hajinya. Dan sejumlah catatan lainnya yaitu penambahan fasilitas hasil kerjasama atau lobi antara Amirul Hajj dengan pihak atau otoritas Arab Saudi juga sangat diapresiasi oleh Kementerian Agama, baik itu penambahan fasilitas infrastruktur seperti tenda, fasilitas air, tambahan tenaga kesehatan atau juga fasilitas kesehatan, dan juga ini berdampak positif terhadap berkurangnya angka kematian jamaah haji pada tahun ini sampai dengan puncak haji kemarin. Dan kondisi ini juga terus diperbaiki. PPI Arab Saudi juga masih akan tetap terus melakukan pelayanan terhadap seluruh jamaah haji sampai dengan waktu kepulangan nanti dimulai hari ini 11 Juni sampai dengan terakhir penerbangan kepulangan ke tanah air pada 12 Juli 2025 mendatang. Imron. Baik, hari ini menjadi hari pertama dari gelombang pertama jemaah haji asal Indonesia yang akan dipulangkan ke tanah air dari Arab Saudi, dan terdata total ada 7 penerbangan yang akan berangkat dari Arab Saudi menuju Indonesia per hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Melvia Mevitri yang melaporkan dari Jeddah, Arab Saudi. Dan informasi selanjutnya, saudara, mengunjungi museum memang selalu menimbulkan kekaguman. Terlebih lagi saat berada di Museum Internasional Biografi Nabi Muhammad yang terletak di dekat Masjidil Haram di kota suci Mekah. Lalu bagaimana isi museum ini? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Melvia Mevitri dari Mekah, Arab Saudi. Museum Biografi Nabi Muhammad ini menjadi salah satu lokasi yang sering dikunjungi jemaah haji Indonesia. Lokasinya di bagian dalam Zamzam Tower atau Clock Tower alias Abraj Al-Bait, dan menjadikan museum ini sangat mudah diakses setelah jemaah selesai beribadah. Jemaah yang datang ke museum dapat belajar sejarah kehidupan Rasulullah sejak lahir hingga beliau wafat. Bagian depan museum ini ditandai dengan tulisan The International Museum of the Prophet's Biography. Tiket masuk museum ini Rp70 atau setara Rp300.000. Museum menyajikan informasi lewat teknologi terbaru hingga jemaah Indonesia dapat memilih tur dengan bahasa Indonesia. Tak ada koleksi barang kuno di dalam museum. Namun, pengunjung bakal melihat dan seolah diajak masuk ke era kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pengalaman dan pengetahuan tersebut disajikan lewat teknologi canggih secara 3D dan 4D. Saat awal masuk, pengunjung mendapat penjelasan tentang keesaan Allah hingga sejarah singkat Nabi-Nabi sebelum Rasulullah. Pengunjung juga diajak masuk ke ruang dengan maket atau simulasi suasana kota Mekah saat Nabi lahir. Penjelasan detail tentang lokasi-lokasi bersejarah, mulai dari rumah kelahiran Nabi, rumah istri Nabi Khadijah, rumah sahabat Nabi, hingga lokasi penting dalam sejarah kehidupan Nabi dan perkembangan Islam juga disampaikan. Kita juga diajak melihat kehidupan dan suasana kota Madinah saat Nabi Muhammad tiba setelah hijrah dari Makkah. Museum ini juga dilengkapi layar interaktif yang dapat menampilkan beragam informasi, mulai dari pakaian favorit Rasulullah hingga peralatan yang digunakan Nabi Muhammad dalam berbagai momen. Pemandu museum menyebut ada sekitar 50.000 informasi tentang Nabi yang ditampilkan di sini.
Informasi yang ditampilkan ini berasal dari Al-Quran hingga hadis. Ada juga penjelasan tentang peran besar wanita dalam perkembangan Islam hingga sikap Nabi dalam hubungan dengan masyarakat. Bagian dalam museum ini juga dilengkapi dengan bioskop dan juga tampilan ruangan grafis imersif yang bisa mengajak kita untuk melihat dan napak tilas perjalanan dan juga kisah hidup baginda Rasulullah, termasuk melihat bagaimana kesederhanaan Rasul bersama istrinya Siti Aisyah tinggal di rumah yang sangat sederhana hingga akhirnya baginda Rasulullah wafat. Hingga akhirnya Siti Aisyah pun memutuskan untuk tetap hidup dan berada di rumah tersebut mendampingi baginda Rasul, tepatnya di samping makam Rasul. Selain kisah Nabi Muhammad, museum ini juga dilengkapi ruang bioskop yang menampilkan kisah Nabi Ibrahim, khususnya momen saat Ibrahim membangun Ka'bah. Kisah munculnya sumur Zam-Zam saat Siti Hajar berjalan dari Safa Marwah hingga berkembangnya kehidupan di Makkah juga diceritakan lewat animasi yang detail. Jadi untuk Anda yang ingin merasakan dan menjelajahi bagaimana perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW, Anda bisa langsung mengunjungi Museum Perjalanan Baginda Rasul di Abraj Tower atau Zam-Zam Tower, tepatnya di lantai P2. Melvia Mayfitri, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Dan usai jeda, Kompas yang akan kembali dengan informasi. Seorang mantan pekerja migran asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sukses usaha produksi keripik talas di rumahnya. Produknya laris dipesan oleh pekerja migran di luar negeri. Ada juga informasi petani buah melon dan semangka di Kabupaten Jember, Jawa Timur memilih untuk tidak panen dan membiarkan tanamannya membusuk. Hal itu dilakukan karena harga melon dan semangka anjlok saat panen melimpah. Aku nggak khawatir.